Ya, baik. Untuk kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang biosintesis asam lemak, lemak dan kolesterol. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di perkuliahan metabolisme. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai metabolisme lemak ya, yang berkaitan dengan proses biosintesis asam lemak, lemak dan kolesterol. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses metabolisme lemak yang berkaitan dengan jalur katabolisme ya, di mana lemak akan diuraikan menjadi asam lemak dan asam lemak kemudian dioksidasi menjadi asetil CoA yang masuk ke dalam siklus asam citrat. Nah, ketika eh, kebutuhan energi di dalam tubuh kita sudah tercukupi, maka lemak yang masuk dari diet atau dari makanan yang kita konsumsi ya, sebagian besar akan disimpan sebagai cadangan lemak. Nah, proses penyimpanan lemak dalam tubuh ini berkaitan dengan jalur biosintesis ya, di mana asetil CoA yang terbentuk dari proses katabolisme, baik dari katabolisme karbohidrat maupun lemak. Jika tidak dimanfaatkan, maka dia akan dikonversi menjadi asam lemak yang baru. Nah, kalau kita lihat secara normal ya, komposisi tubuh manusia yang sehat sebagian besar didominasi oleh eh, protein jaringan otot ya. Jadi tubuh kita ini hampir 50% berat keringnya itu adalah protein dalam bentuk protein struktural maupun protein fungsional ya. Nah, salah satu contoh protein struktural adalah protein yang terdapat di dalam jaringan otot ya, kemudian kulit, kuku dan rambut ya. Itu yang sebagian besar menyusun komponen tubuh kita ya. Nah, kita bisa lihat di sini perbandingan antara laki-laki dengan perempuan. Otot laki-laki tentunya lebih dominan ya dibandingkan dengan perempuan yang sekitar 36%. Eh, Namun berbeda di komposisi asam lemak atau lemak esensial maupun non esensial ya, di mana umumnya perempuan itu menyimpan cadangan lemak lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki ya. Eh, Sehingga biasanya tubuh perempuan itu terutama di bagian pinggul itu akan lebih banyak didominasi oleh komponen lemak ya, baik lemak esensial maupun lemak yang non esensial ya. Lemak esensial adalah contohnya asam oleat, linoleat ya, DHA, kemudian EPA ya, apa namanya, asam arakidonat ya, dan lain sebagainya ya. Itu merupakan contoh lemak-lemak esensial yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Biasanya asam lemak itu berfungsi sebagai sumber penghasil antioksidan. Eh, di samping lemak esensial, tubuh kita juga menyimpan cadangan lemak ya dalam bentuk non esensial fat ya. Ini lemak-lemak ini biasanya disusun oleh asam-asam lemak jenuh ya, yang dia apa namanya, dalam suhu kamar itu biasanya berupa padatan atau cenderung membentuk padatan ya pada suhu kamar. Eh, Kemudian di samping itu ya komponen lainnya adalah penyusun jaringan tubuh itu adalah tulang ya, dan beberapa organ lain yang mungkin tidak sebanyak daripada lemak dan protein ini. Ya,
manusia itu punya kecenderungan untuk menyimpan cadangan lemak, dalam jumlah tertentu ya. Eee, ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan pola makan kita ya, di mana kalau asupan makanan kita lebih banyak mengandung lemak, sementara aktivitas kita relatif tidak terlalu banyak gitu ya, apalagi jarang berolahraga, maka sebagian lemak yang dikonsumsi itu akan disimpan sebagai, eee, cadangan lemak di dalam tubuh kita. Ada beberapa hormon penting yang berkaitan dengan, eee, proses biosintesis atau, penyimpanan lemak ini ya. Salah satunya adalah, leptin ya. Hormon leptin ini, biasanya akan, meningkatkan proses oksidasi asam lemak ketika tubuh kita membutuhkan energi ya. Jadi nanti dia akan mengirimkan, sinyal ke otak untuk segera memecah, jaringan lemak yang ada di jaringan, atau, molekul lemak yang ada di jaringan adiposa. Sedangkan insulin biasanya bekerja untuk, meningkatkan proses, lipogenesis ya. Ketika, kadar gula darah kita tinggi, insulin akan mendorong, gula itu untuk dipecah, menjadi, asetil-CoA ya. Nah, sebagian besar, molekul asetil-CoA itu nanti juga akan menjadi prekursor dalam pembentukan asam lemak ya. Nah, kemudian ada hormon lain yaitu, PY dan, hormon apa namanya, ghrelin ya, ghrelin itu adalah salah satu hormon yang berperan di dalam, sinyal apa namanya, rasa lapar ya. Jadi ketika kita, melihat ada makanan di atas piring gitu atau mencium bau makanan yang lezat ya, maka, otak kita ini akan merespon, dengan mengeluarkan hormon, ghrelin ini untuk segera, eee apa namanya, eee, meningkatkan, rangsangan untuk, kita makan gitu ya. Jadi, rasa ingin, makan itu dia biasanya disebabkan karena adanya hormon ghrelin. Nah, dalam kondisi tertentu ya, hormon-hormon ini bisa ditekan, sekresinya ya, tergantung dari kebiasaan pola makan kita. Di sini kita bisa melihat, jalur atau lintas biosintesis lemak ya. Jadi, biosintesis lemak ini erat kaitannya dengan, proses, glikolisis ya, di mana, dalam, jalur utama metabolisme karbohidrat ya, glukosa itu bisa diubah menjadi asam piruvat melalui glikolisis, kemudian asam piruvat masuk ke dalam mitokondria untuk dioksidasi lebih lanjut melalui jalur, siklus, TCA atau siklus asam sitrat ya. Nah, asetil-CoA yang tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan energi ya, itu bisa dikonversi, menjadi, malonyl-CoA yang nanti akan diubah menjadi, eee, asam lemak, eee, apa namanya, rantai panjang ya, misalnya asam lemak palmitat, oleat, stearat dan lain sebagainya. Nah, asam lemak ini juga nanti bisa dikonversi lagi menjadi polyunsaturated, fatty acid atau asam lemak tidak jenuh ya, arachidonic acid dan, bisa juga nanti, sebagai, penyusun, apa namanya, jaringan, hormon yang lain ya, misalnya prostaglandin, dan, ini juga bisa menjadi, prekursor dalam pembentukan, fosfolipid ya, asam fosfatidat, kemudian, eee, bisa juga digunakan untuk, pembentukan fosfoinositol dan, sphingosine atau ceramida ya. Nah, biasanya diperoleh dari asam lemak tidak jenuh. Nah, ini adalah jalur dari, lipogenesis ya, pembentukan lemak yang diawali dari prekursor asetil-CoA ya. Asetil-CoA juga merupakan komponen pembentuk, kolesterol ya, sebagai, apa namanya, salah satu, senyawa penting dalam pembentukan, hormon-hormon steroid ya.
Ya, di sini bisa kita lihat asetil-CoA berubah menjadi HM-CoA dengan bantuan HM-CoA reduktase ya, akan mengubah asetil-CoA menjadi HMG-CoA dan seterusnya. Jadi itulah beberapa jalur lintasan metabolisme lemak yang ada hubungannya dengan jalur metabolisme karbohidrat. Di mana asetil-CoA merupakan senyawa penghubung di antara kedua jalur metabolisme tersebut. Sekarang kita mulai dari tahapan biosintesis asam lemak ya. Bagaimana lemak itu disimpan dalam tubuh kita ya ketika cadangan energi sudah mencukupi kebutuhan energi tubuh kita ya. Maka asetil-CoA itu tidak akan dipecah menjadi CO2 dan H2O, tetapi akan diubah menjadi malonyl-CoA ya. Nah, pengubahan asetil-CoA dengan malonyl asetil-CoA menjadi malonyl-CoA itu dibantu dengan enzim eh, asetil-CoA karboksilase yang akan mengikat gugus karboksil ya dari apa namanya di sini asam karbonat ya HCO3- ya dibantu dengan suatu koenzim yang berperan dalam memindahkan gugus karboksil itu yaitu biotin ya biotin yang terikat dengan protein sehingga dikatakan sebagai biotin carrier protein ya. Nah, biotin carrier protein ini akan berikatan dengan asam karbonat dengan bantuan ATP, maka karbonatnya akan dipindahkan ke biotin ya sehingga menghasilkan senyawa biotin apa namanya yang terikat dengan gugus karboksil ya. Nah, ini dibantu dengan enzim biotin karboksilase ya. Nah, kemudian nanti gugus karboksil ini akan dipindahkan ke asetil-CoA ya. Asetil-CoA di bagian gugus metilnya ya di bagian belakang ini nanti dia akan berubah menjadi malonyl-CoA ya. Malonyl-CoA dengan cara pertama gugus karboksilnya dipindahkan ke atom C alfa atau CH3 dari gugus asetil ini. Kemudian nanti dia dikonversi lebih lanjut menjadi malonyl-CoA ya. Ya, jadi itulah tahapan pertama dari proses biosintesis asam lemak ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengubahan asetil-CoA menjadi asetil ACP ya. Ini dibantu dengan protein acyl carrier protein atau yang disebut protein yang membawa gugus asil ya dan bantuan enzim asetil ACP transasilase. Jadi asetil-CoA ini ya CH3COS-CoA reaksi dengan asam karbonat tadi kan sudah dengan bantuan asetil-CoA karboksilase berubah menjadi malonyl-CoA. Kemudian asetil-CoA dengan ACP itu akan berubah menjadi asetil ACP, di mana nanti koenzimnya akan lepas digantikan dengan gugus apa namanya acyl carrier protein ini atau ACP ini. Nah, ini dikatalisis oleh asetil-CoA ACP transasilase. Kemudian malonyl-CoA yang terbentuk di tahapan pertama ini juga akan diubah menjadi malonyl ACP. Pengubahan malonyl-CoA menjadi malonyl ACP dibantu oleh enzim malonyl-CoA ACP transasilase ya di mana nanti ACP ini akan dipindahkan ke gugus malonyl dengan cara menghidrolisis koenzim A dan digantikan dengan ACP ini sehingga berubah menjadi malonyl ACP ya. Nah, malonyl ACP dan asetil ACP ini merupakan prekursor utama dalam proses biosintesis asam lemak pada tahapan berikutnya ya. Di tahapan keempat, asetil ACP yang terbentuk ya dan malonyl ACP yang terbentuk di tahapan ketiga tadi akan terkondensasi berikatan ya bergabung membentuk senyawa ketoasil ACP. Kemudian nanti terjadi reduksi ketoasil ACP menjadi D3 dihidroksi asil ACP ya. Kemudian tahapan ke-6 adalah pengubahan D3 hidroksi asil ACP berubah menjadi trans-enoil ACP. Tahapan ke-7 reduksi trans 2-enoil ACP berubah menjadi butyl ACP ya.
Nah, ini adalah merupakan satu siklus, pemindahan gugus asetil ya, dari tadi asetil-CoA dengan malonyl-CoA berubah menjadi, butyryl, ACP ya. Nah, selanjutnya nanti akan kembali lagi ke posisi awal, di mana terjadi penambahan gugus asetil pada butyryl ACP ini membentuk, hasil, C6SACP. Jadi bertambah dua gugus karbon dari C4 berubah menjadi C6, C6 berubah menjadi C8, C8 berubah menjadi C10, C10 berubah menjadi C12 dan seterusnya. Sampai terbentuk, palmitoyl SACP, yaitu C16 SACP sebanyak 7 kali siklus. Nah, hidrolisis palmitoyl ACP nanti terakhir, akan berubah menjadi asam palmitat dengan melepaskan molekul asil karil proteinnya, ya. Jadi dalam, tahapan biosintesis asam lemak ini terjadi, 10 tahapan ya, yang tadi kita mulai dari, pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA, kemudian pembentukan asetil ACP dan malonyl ACP, kemudian penggabungan dua molekul asetil ACP dengan malonyl ACP menjadi ketoasil ACP, kemudian reduksi ketoasil, kemudian perubahan, eee, hidroksiasil menjadi transenoil, reduksi ikatan rangkap dari transenoil menjadi butyl ACP. Nah, ini ada sampai tahapan ini, terbentuk, eee, dua, gabungan dari asetil-CoA dengan malonyl-CoA membentuk butyl ACP. Kita bisa lihat di sini ya secara, apa namanya, pendekatan, skematiknya, kita bisa lihat, eee, jadi anggaplah ini adalah molekul dari, asil karir, protein ya, asil karir protein yang, akan mengikat gugus ACP berubah menjadi asetil ACP ya kan. Ini ada di tahapan yang, kedua ya, setelah pengikatan malonyl-CoA ya. Kemudian malonyl-CoA, eee, masuk sini juga berubah menjadi malonyl ACP ya. Jadi di sini akan terikat dengan, malonyl sehingga berubah menjadi, malonyl ACP ya. Nah, malonyl ACP dengan, eee, asetil ACP ya, ini kan sudah ada asetil ACP sama malonyl ACP ya, akan bergabung ya, akan bergabung di sini dengan cara, eee eee, pelepasan gugus asetil, eee, terhadap, malonyl ACP tadi dengan menghidrolisis CO2 ya, yang dibantu oleh, enzim apa tadi, eee, ini, ya, kondensasi asetil ke ACP dengan malonyl ACP membentuk ketoasil ACP ya. Eee, ya ini, enzimnya adalah tiolase ya, penggabungan 2 gugus, eee, apa namanya, asetil. Nah, sehingga terbentuklah, butyryl butyryl ACP. Ini adalah senyawa, butyryl ACP ya. Dari tahapan yang keempat tadi, terbentuklah butyryl butyryl ACP ya. Nah kemudian, eee, di sini kan kita bisa lihat terjadi pelepasan karbon dioksida ya, terjadi kondensasi ya. Kondensasi dengan, apa namanya, membentuk ketoasil ACP dari malonyl ACP dengan asetil ACP tadi berubah menjadi ketoasil ACP, lalu terjadi proses reduksi ya dengan bantuan NADPH, yang tadinya dia gugus, karbonil berubah menjadi, ikatan, apa, COH ya, ketoasil ya di sini. Dari, ketoasil berubah menjadi beta hidroksibutyryl ACP. Beta hidroksibutyryl ACP ya. Kemudian, setelah itu akan berubah menjadi trans-enoyl ACP, di mana di sini akan terbentuk ikatan rangkap ya, dengan melepaskan, molekul air, sehingga terbentuk ketoasil ACP. Lalu dengan bantuan NADPH lagi, trans ketoasil ACP ini akan berubah menjadi butyl ACP ya. Nah, butyl ACP ini berarti sudah, satu siklus ya, sampai, terjadi perpanjangan rantai sebanyak 4 atom C. Nanti baru masuk lagi asetil-CoA berubah menjadi asetil ACP, terus seterusnya sampai terbentuk 7 siklus ya. Untuk satu siklus kita bisa lihat di sini, eee eee, dibutuhkan apa namanya, 2 molekul NADP ya, 2 molekul NADP dan
pada saat, pembentukan, pertama tadi ya di tahapan 1 dan 2 ya. Nah, tahapan 1 di sini dibutuhkan, 1, ATP ya, 1 ATP, kemudian pembentukan non-ACP dibutuhkan 2 molekul ADP ya. Jadi berarti, kalau kita lihat di sini, eee, ATP berubah menjadi molekul ADP, kemudian ADP digunakan untuk menghidrolisis, molekul A menjadi malonyl ACP. Menghidrolisis, koenzim A-nya ya. Jadi berarti dibutuhkan 1 molekul, eee, ADP ya. Oke dan, maksud saya di sini membutuhkan 1 molekul ATP dan 2 molekul ADP. Oke. Eee, dengan demikian nanti, dari 1 tahapan tadi ya, akan dihasilkan, eee, apa namanya, perpanjangan rantai ya dari asetil ACP dengan malonyl ACP ini dengan melepaskan gugus CO2, kemudian nanti ada masuk lagi, malonyl ACP di sini, berikatan lagi dengan butyryl ACP tadi, lepas lagi CO2-nya, terus, berlanjut ya, sampai terbentuk asam palmitat C16 ini. Berarti kalau terjadi 7 siklus dibutuhkan 14 NADP ya dan, 7 ATP untuk menghasilkan asam palmitat. Oke, dengan kita melihat tadi total energi yang dibutuhkan dalam biosintesis asam lemak ini, karena tadi ada, eee, dibutuhkan 7 kali siklus, maka dibutuhkan 7 asetil-CoA ya. 7 asetil-CoA plus CO2 akan berubah menjadi 7 malonyl-CoA. Nah, 7 malonyl-CoA nanti akan berikatan dengan asetil-CoA lagi ya, sehingga menjadi, 8 asetil-CoA plus 7 ATP plus 14 NADPH, berubah menjadi asam palmitat, plus 8 CO2 plus 7 ADP plus 14 NADP plus 6 H2O. Jadi itulah, total, reaksi yang dihasilkan dari, pembentukan molekul, asam lemak, asam palmitat dari, asetil-CoA sebagai prekursornya. Nah, kemudian dari situ nanti, asam kan, biosintesis asam lemak itu terjadi di dalam sitosol ya. Maka, asetil-CoA yang terbentuk dari hasil oksidasi asam lemak itu kan terdapatnya di dalam mitokondria ya. Nah, bagaimana proses perpindahan gugus asetil dari mitokondria ke dalam sitosol? Nah, ini dibantu dengan enzim, sitrat sintase ya, yang akan mengubah asetil-CoA, eee, baik itu dari proses, eee, apa, glikolisis maupun dari oksidasi asam lemak, itu akan masuk ke dalam jalur, eee, apa namanya, ini kan di dalam mitokondria, matrik mitokondria ya. Ini ada inner membran, ini ada outer membran. Tapi dia berikatan dengan sitrat sintase membentuk asam sitrat dengan, bantuan enzim, sitrat sintase. Di asetil-CoA berikatan dengan oksaloasetat berubah menjadi asam sitrat. Nah, asam sitrat ini nanti akan keluar menuju sitosol ya. Kemudian asam sitrat nanti diubah lagi menjadi oksaloasetat dengan sitrat sintase karena reaksinya ini, bersifat, tidak bolak-balik ya, tapi karena di sini, enzimnya berbeda ya, sitrat berubah menjadi oksaloasetat itu dengan sitrat liase ya. Sitrat liase yang akan mengubah asam sitrat menjadi oksaloasetat dan, asetil-CoA. Nanti asetil-CoA ini baru bisa digunakan untuk proses, sintesis asam lemak. Nah, kemudian oksaloasetat nanti akan berubah menjadi malat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Nanti malat baru bisa masuk lagi ke jalur, mitokondria ya dengan bantuan, apa namanya, malat, alpha ketoglutarat transporter. Kalau tadi kan ini sitrat transporter, ini yang
malat dibantu masuknya melalui malat alfa-ketoglutarate transporter, sehingga dia balik lagi ke mitokondria. Yang jelas asetil-CoA ini tidak bisa langsung menembus membran, tapi dia harus dikonversi terlebih dahulu menjadi asam sitrat, baru dia bisa keluar menuju sitosol. Nah, bagaimana proses pengaturan daripada biosintesis asam lemak ini ya? Jadi kalau kita lihat di sini, pengaturan biosintesis asam lemak ini terjadi ya eh, melalui apa namanya hormon insulin ya. Insulin eh, ketika kadar gula darah tinggi, dia akan membantu masuknya glukosa masuk ke dalam sel. Nah, glukosa itu nanti akan dipecah menjadi asam piruvat berubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini nanti akan diubah menjadi asam sitrat dengan eh, bantuan sitrat sintase kan. Jadi insulin akan mengaktifkan proses eh, apa namanya lipogenesis atau pembentukan asam lemak. Eh, Kemudian sitrat sintase juga, sitrat ini juga bisa mengaktifkan asetil-CoA karboksilase ya, suatu enzim yang mengubah asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Nah, jadi proses sintesis asam lemak itu diaktifkan oleh insulin dan asam sitrat ya. Sebaliknya hormon glukagon ketika kadar gula darah rendah, maka asetil-CoA ini tidak akan dimanfaatkan untuk membentuk asam lemak, tapi dia akan dikonversi menjadi energi ya. Sehingga dia menginhibisi jalur lipogenesis ini. Begitu pula dengan palmitoyl-CoA, ini adalah senyawa intermediate sebelum pembentukan asam palmitat ya. Kalau dia uh, jumlahnya berlebih, dia akan menginhibisi balik ya, feedback inhibition untuk pembentukan dirinya sendiri. Ya. Jadi sekali lagi biosintesis asam lemak itu diatur melalui dua cara, mekanisme hormonal ya, yaitu dengan bantuan hormon insulin yang akan mengaktifkan pengangkutan apa namanya glukosa masuk ke dalam sel untuk selanjutnya diubah menjadi asetil-CoA. Kemudian asam sitrat juga akan mengaktifkan proses pembentukan asam lemak. Sedangkan hormon glukagon dan palmitoyl-CoA ini akan menginhibisi pembentukan dirinya sendiri. Ya. Jadi mekanisme hormonal dan mekanisme alosterik ya melalui umpan balik feedback inhibition. Enzim kunci yang diaktifkan adalah asetil-CoA karboksilase, enzim yang berperan dalam tahapan pertama pembentukan malonyl-CoA ya. Biasanya ini dalam vertebrata ya ada di dalam membran sebelah luar ya yang berdekatan dengan sitosol itu ya. Itu terdapat regulasi hormonal ya dan covalent modification ya, melalui regulasi allosterik. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya dengan pembentukan asam lemak tak jenuh ya. Jadi kalau sudah terbentuk asam palmitat, nanti tahapan berikutnya adalah proses elongasi atau desaturasi ya. Kalau pembentukan asam lemak tidak jenuh itu biasanya melalui proses desaturasi. Jadi pembentukan ikatan rangkap ya dengan bantuan enzim enoyl-CoA reduktase ya yang akan membentuk ikatan rangkap. Atau kalau elongasi ya dengan penambahan dua gugus asetil ya CoA ya yang menyebabkan nanti akan terbentuk asam lemak rantai panjang ya. Contohnya stearat. Nah, stearat berubah menjadi oleat itu melalui proses desaturasi. Ya. Kemudian oleat berubah menjadi linoleat, ini juga melalui proses desaturation ya. Tetapi ini biasanya hanya terjadi pada tumbuhan. Desaturation in plant only. Makanya linoleat itu termasuk asam lemak esensial karena tubuh kita tidak bisa memproduksinya. Ya, kita hanya bisa memproduksi asam palmitat, stearat, dan oleat, ya, serta palmitoleat. Sedangkan asam linoleat
linolenat itu harus dikonsumsi dari luar, ya, sebagai asam lemak esensial. Termasuk juga EPA dan DHA ya, pembentukan asam arachidonat ini. Reaksi yang terjadi di dalam proses desaturasi asam lemak itu adalah eh, dengan enzim fatty acyl CoA dengan bantuan ini enzim fatty CoA desaturase ya, desaturase enzimnya. Jadi pembentukan ikatan rangkap dari posisi apa namanya? Misalnya kalau untuk oleat kan di posisi 9 dan 10 ya. Kalau linoleat 9, 10 dan 12 ya. Nah, ini terbentuknya mono saturated fatty acid. Di sini biasanya proses pembentukan asam lemak tidak jenuh ya, itu dibantu selain oleh enzim fatty acyl CoA desaturasi ini, dia dibantu oleh NADPH yang akan bekerja melalui proses transport elektron ya, dengan bantuan FAD ya, yang terdapat dalam sitokrom B reduktase. Dia akan berubah menjadi FADH2. FADH2 akan memberikan elektronnya kepada Fe3+, sehingga berubah menjadi Fe2+. Fe2+ nanti berubah lagi menjadi Fe3+. Elektronnya nanti dimanfaatkan untuk membentuk ikatan rangkap. Nah, kemudian bagaimana tahapan selanjutnya ketika asam lemak itu sudah terbentuk dalam tubuh kita, maka asam lemak itu nanti akan berikatan dengan gliserol ya. Gliserol itu adalah salah satu contoh produk dari hasil glikolisis ya, yang berubah salah satu tahapannya itu menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat. Nah, gliseraldehid 3-fosfat ini bisa dikonversi menjadi gliserol ya. Gliserol dengan bantuan gliseril 1,3-difosfat dehidrogenase ya. Gliseril 3-fosfat dehidrogenase dengan bantuan NADH sehingga dia berubah menjadi L-gliseril 3-fosfat ya. Nah, ini dari dihidroksi asetan fosfat ya. Dia bisa berubah menjadi ini kan enzim yang berperan dalam jalur glikolisis ya. Kemudian gliserol juga bisa berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat di sini dengan bantuan gliserol kinase ya. Itu adalah tahapan pembentukan gliserol 3-fosfat ya. Nah, kemudian gliserol 3-fosfat ini nanti akan berikatan dengan asam lemak ya, di sini LCOO dengan bantuan koenzim A sehingga dia berubah menjadi LCO ini kan melalui bantuan hasil CoA sintetase ya. Dia akan berubah menjadi hasil CoA di sini ya. Nah, hasil CoA ini ya dengan bantuan ATP ini kan aktivasi asam lemak ya, tahapan pertama tadi. Kemudian nanti dia akan berubah menjadi asam lemak dengan jalur lipogenesis nanti ya. Ujungnya nanti kan akan menghasilkan LCOS-CoA. LCOS-CoA ini nanti dihidrolisis menjadi hasil lemak yang akan terikat dengan gliserol ya. Sehingga terbentuklah di sini misalnya asam fosfatidat ya, yang mengandung dua rantai asam lemak L1 dan L2. Ini berarti melalui dua tahapan ya. Nah, kemudian nanti asam fosfatidat ini bereaksi lagi lebih lanjut ya dengan cara menghidrolisis gugus fosfatnya melalui fosfatidic acid fosfatase sehingga berubah menjadi diasilgliserol ya. Diasilgliserol nanti ditambahkan lagi asam lemak yang baru berubah menjadi triasilgliserol. Ya. Inilah tahapan pembentukan daripada molekul lemak di dalam jaringan adiposa ya.
Kemudian nanti jadi, pembentukan triasilgliserol ini terjadi melalui reaksi, pengikatan 2 molekul, asam lemak dan satu molekul gliserol 3 fosfat ya, untuk menghasilkan asam fosfatidat. Jadi asam fosfatidat, terhidrolisis menghasilkan, diasilgliserol. Diasilgliserol nanti ditambahkan lagi asam lemak sehingga berubah menjadi triasilgliserol. Nah, baik, sintesis maupun degradasi dari molekul diasilgliserol ini, dipengaruhi oleh keberadaan hormon, ya, apa tadi, glukagon ya, yang akan mengaktifkan proses, lipogenesis maupun proses, oksidasi, asam lemak ya, di dalam, jaringan adiposa. Nah, bagaimana, kaitan antara metabolisme lemak dengan obesitas ya? Jadi dalam metabolisme lemak, adiposit atau jaringan adiposa itu merupakan pusat dari, pengaturan, metabolisme ya. Jadi, pengaturan metabolisme, lemak ini, bisa diaktifkan oleh beberapa faktor ya. Jadi, misalnya di sini ada PPAR1 ya. Nah, PPAR1 ini adalah suatu, eee, hormon yang, reseptor yang terdapat dalam jaringan adiposit ya, yang ada di dalam, apa namanya, mmm, inti dari sel adiposit, dia akan meningkatkan penyimpanan lemak di dalam, jaringan adiposa. Jadi biasanya untuk orang-orang yang sering mengkonsumsi makanan berlebih, itu nanti kapasitas pengikatan, apa namanya, PPARY ini akan meningkat, ya, sehingga nanti, eee, jaringan adipositnya ini akan, kapasitasnya akan menjadi lebih besar, ya, sehingga cadangan lemaknya akan meningkat atau lebih banyak. Nah, sebaliknya, eee, SCD1, ini akan menginhibisi penyimpanan molekul lemak, sehingga dia akan meningkatkan proses oksidasi asam lemak untuk, dikonversi menjadi energi ya di dalam sel otot. Eee, Kemudian ini juga apa, dengan adanya sekresi dari adipokin ya, RBP4, adiponektin dan leptin, maka, si adiposa ini akan, memberikan sinyal kepada, sel otot ya, liver dan otak untuk mempengaruhi metabolisme daripada, asam lemak ini. Jadi, tadi kan kebiasaan pola makan, kemudian juga ya, rangsangan dari luar, itu bisa menyebabkan, pelepasan hormon-hormon ini yang nanti akan meningkatkan, eee, pengangkutan lemak dalam jaringan adiposa. Pusat dari pengendalian metabolisme ini sebenarnya ada di dalam sel otak kita ya. Jadi kalau, otak kita terbiasa untuk menahan lapar ya, sering-sering berpuasa, maka, kontrol terhadap, penyimpanan jaringan lemak ini akan, lebih lebih optimal ya, keseimbangan metabolisme antara pemecahan molekul lemak dengan penyimpanannya sehingga, eee eee, lemak di dalam tubuh kita ini akan, semakin terkontrol. Nah, itulah, hubungan antara metabolisme lemak dengan obesitas ya. Kalau otak kita ini tidak mampu mengontrol asupan makanan terutama yang mengandung lemak, maka ini akan meningkatkan, penyimpanan lemak ini dengan, apa namanya, merangsang, masuknya lemak ke dalam jaringan adiposa. Nah, kemudian bagaimana dengan, proses biosintesis, kolesterol ya. Biosintesis kolesterol ini, erat kaitannya dengan, eee, apa namanya, kolesterol yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan, ya, yaitu dietary kolesterol. Jadi kalau kita sering makan makanan berlemak gitu ya, itu kandungan kolesterolnya
bisa nanti mempengaruhi eh, keseimbangan metabolisme di dalam tubuh, ya, terutama metabolisme kolesterol. Nah, kolesterol juga sebetulnya bisa diproduksi di dalam sel hati, ya. Jadi di dalam sel hati ini nanti akan terjadi di sintesis de novo, ya, kolesterol. Bisa juga dari pelepasan kolesterol dari apa, ekstra hepatik tisu, ya, menghasilkan HDL, ya, ini dari sel hati juga, kan. Jadi nanti keseimbangan kadar kolesterol dalam tubuh ini bergantung pada asupan kolesterol dari luar dan juga sintesis di dalam sel hati. Ya, jadi itulah yang sebetulnya mempengaruhi apa namanya, kadar kolesterol dalam tubuh kita, ya. Nah, biosintesis kolesterol itu diawali dengan pembentukan asetoasetil-CoA, ya, dari dua molekul asetil-CoA. Jadi asetil-CoA ini selain dia bisa membentuk asam lemak, dia juga merupakan prekursor untuk pembentukan kolesterol, ya, melalui jalur asam mevalonat, di mana di sini asetil-CoA berikatan dengan asetil-CoA berubah menjadi asetil-CoA. Kemudian nanti asetil-CoA masuk lagi berikatan dengan asetil-CoA berubah menjadi HMG-CoA, hidroksimetilbutyryl-CoA. Nah, HMG-CoA nanti akan berubah menjadi asam mevalonat, ya. Eh, di sini melalui bantuan HMG-CoA reduktase. Jadi pengubahan HMG-CoA menjadi asam mevalonat itu dikatalisis oleh HMG-CoA reduktase. Ini adalah enzim kunci dalam biosintesis kolesterol. Kalau enzim ini bisa kita hambat, maka produksi kolesterol dalam tubuh kita ini akan menurun, sehingga bisa mengurangi kadar kolesterol kita di dalam darah. Biasanya obat-obatan sintetik yang berkaitan dengan penurun kolesterol itu bekerja menginhibisi enzim HMG-CoA reduktase. Selain itu juga meningkatkan penyerapan kolesterol di dalam darah, ya, untuk bisa di metabolisme dalam sel hati. Jadi ini tahapan awalnya, jadi asetil-CoA, ya, dengan tiolase berubah menjadi asetoasetil-CoA. Kemudian dengan bantuan HMG-CoA sintetase berubah menjadi apa namanya, HMG hidroksimetilbutyryl-CoA, ya, atau HMG-CoA. Kemudian HMG-CoA berubah menjadi asam mevalonat dengan bantuan HMG-CoA reduktase. Dalam proses biosintesis kolesterol ini dibutuhkan banyak energi, ya, dalam setiap tahap. Di sini misalnya dalam pembentukan asam mevalonat dibutuhkan 2 NADPH, ya. Kemudian dalam pengubahan mevalonat menjadi fosfomevalonat dibutuhkan 1 ATP, kemudian perubahan fosfomevalonat menjadi pyrofosfomevalonat dibutuhkan 1 ATP lagi, dan yang terakhir perubahan 5 fosfomevalonat dengan bantuan enzim ini berubah menjadi 3 fosfo 5 pirofosfomevalonat. Jadi ada total 3 ATP yang dibutuhkan dan 2 NADPH selama pembentukan apa namanya, sampai terbentuknya skualen, ya. Nah, ini, ya. Nanti di tahapan terakhir dibutuhkan lagi 1 molekul NADH. Jadi total berarti 3 NADH dan 3 ATP, ya, untuk membentuk skualen, ya, sebagai kerangka utama dalam pembentukan kolesterol, ya. Nah, lalu nanti skualen berubah menjadi skualen 1,3-efoksid, ya, ini dengan bantuan NADP. NADPH berubah menjadi NADP+. Nanti skualen 1,3-efoksida ini bisa berubah menjadi stigmasterol, ergosterol, dan kolesterol. Jadi nanti terpecah menjadi beberapa jalur, ya, sebagai prekursor utama dalam pembentukan senyawa sterol. Kalau stigmasterol dia biasanya dalam tumbuhan, ya. Kalau dalam hewan biasanya dalam bentuk kolesterol dan ergosterol. Nah, kemudian kolesterol nanti bisa juga berubah menjadi kolesterol ester, ya,
di mana nanti gugus OH-nya ini bisa diasilasi dengan bantuan fatty acyl CoA, ya, acyl CoA, kolesterol acyl trans apa namanya, transferase yang akan mengubah acyl CoA menjadi kolesterol ester. Fatty acyl CoA berikatan dengan kolesterol menjadi kolesterol ester, ya. Kemudian yang terakhir kita bisa memperhatikan bahwa terbentuknya kolesterol ini erat kaitannya dengan penyakit jantung koroner, ya. Karena kolesterol merupakan, terutama kolesterol ester itu merupakan komponen utama pembentukan kilomikron, ya, dan beberapa kelas lipoprotein yang terdapat di dalam pembuluh darah. Nah, di sini kalau kita amati struktur kilomikron atau apa namanya, protein lipoprotein ini, biasanya di bagian luar itu mengandung lapisan fosfolipid, ya, monolayer, ya, yang mengandung gugus asam fosfatidat atau gugus fosfat ada di bagian luar yang bersifat polar, sedangkan gugus apa namanya, alkilnya itu akan menghadap ke bagian dalam, ya, sebagai komponen yang nonpolar. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa molekul triacylglycerol, eh, kolesterol ester, dan kolesterol yang free, ya. Ini kalau kolesterol yang free itu biasanya dia menghadap keluar karena mengandung gugus OH. Tapi kalau dalam kolesterol ester itu biasanya dia masuk ke bagian dalam karena dia bersifat nonpolar, ya. Nah, komponen ini akan mempengaruhi jenis daripada lipoprotein yang akan dihasilkan dalam pembuluh darah ini. Kalau misalnya densitasnya itu kurang dari 1 gram per mililiter, di mana misalnya di sini komposisi terbanyaknya adalah triacylglycerol, ya, maka dia disebut sebagai kilomikron. Kemudian kalau densitasnya antara 0,95 sampai 1, ya, itu disebut sebagai VLDL, very low density lipoprotein. Ini juga lebih banyak didominasi oleh triacylglycerol, ya. Tapi di sini sudah ada fosfolipid dan protein. Kemudian LDL, low density lipoprotein, memiliki massa molekul yang lebih besar dibanding VLDL, tapi lebih rendah dibandingkan dengan HDL, ya. Dan komposisi terbesarnya adalah kolesterol ester di sini, ya. Maka disebut sebagai apa namanya nih, lemak jahat karena biasanya kelarutan dalam pembuluh darah itu juga relatif rendah dibandingkan dengan HDL. Sedangkan HDL itu lebih banyak didominasi oleh komponen protein sehingga dia memiliki densitas yang lebih berat atau yang lebih besar dibandingkan dengan LDL. HDL ini adalah kolesterol lipoprotein yang sangat penting dalam pengangkutan kolesterol dan asam lemak di dalam pembuluh darah. Sehingga kalau kadarnya lebih tinggi, ya, maka dia bisa mempengaruhi kadar kolesterol di dalam darah, bisa diangkut masuk ke dalam sel hati sehingga bisa mengurangi munculnya atau timbulnya plak di dalam pembuluh darah, ya. Tapi kalau LDL yang lebih tinggi dibanding HDL, nah ini biasanya akan menyebabkan terjadinya pengendapan atau timbunan asam lemak kolesterol di dalam pembuluh darah yang disebut sebagai arteriosclerosis, ya, sehingga menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Nah, kemudian kita belajar tentang indeks massa tubuh berkaitan dengan eh, apa namanya, seorang ini apakah dia masuk kategori berat badan normal, lebih atau obesitas, ya. Nah, indeks massa tubuh itu bisa dihitung daripada eh, apa namanya, berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan, ya. Ini rumusnya, IMT per BMI sama dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Jadi kalau kita punya berat badan 160, terus 60 dibagi dengan tinggi badan misalnya 165, maka
60 dibagi dengan 1,65 dikuadratkan. Nanti kita akan dapatkan hasil perhitungan apakah angkanya kurang dari 18, lebih 18 sampai 22,9 itu berat badan normal. Kalau lebih itu berarti dia termasuk kategori overweight ya atau praobesitas. Tapi kalau masuk ke 25 sampai 29 ini termasuk obesitas. Eh, Bahkan kalau lewat dari 30 itu berarti termasuk obesitas yang cukup akut ya, yang termasuk kategori obesitas hyper obesity ya. Jadi kalau Anda pengen berat badan normal, maka indeks massa tubuh Anda harus masuk ke dalam kategori yang kedua ini ya, antara 18,5 sampai 22,9. Jadi di sini kita bisa hitung ya, tinggi badan dibagi dengan berat badan. Berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan ya. Maka kita akan dapatkan kurva ini ya. Apakah kita masuk ke underweight, normal, overweight, atau obesitas. Ya, obesitas tadi dipengaruhi oleh asupan makanan ya dan regulasi hormonal di sini yang berkaitan dengan pengangkutan lemak ke dalam jaringan adiposa. Ya, ya ini sekarang ada penelitian terbaru ya, ternyata obesitas juga dipengaruhi oleh komposisi mikrobiota yang terdapat di dalam usus halus ya. Jadi mikrobiota ini nanti akan menyebabkan adanya semacam barrier ya. Kalau kita sering mengkonsumsi lemak, nanti penyerapan lemak itu akan tidak tidak terlalu besar sehingga nanti dia akan meningkatkan peningkatan timbunan lemak dalam tubuh kita ya. Jadi makanya kita penting untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat ya, salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan mikroba usus yang nanti akan membantu proses metabolisme lemak dalam tubuh kita. Jadi sebagian lemak itu akan terbuang untuk diserap oleh mikrobiota ini sehingga dia bisa mengurangi timbunan lemak di dalam tubuh. Ya. Nah, saya minta nanti kalian mencari contoh-contoh penelitian yang ada hubungannya dengan kasus obesitas ya. Apakah obesitas ini bisa dikendalikan? Bagaimana proses faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya obesitas? Nanti bisa kita diskusikan ya. Jadi salah satu faktor yang utama adalah karena adanya resistensi insulin. Biasanya pada kasus diabetes ya, obesitas ini akan meningkatkan resistensi insulin ya. Jadi kalau orang yang kegemukan itu bisa menyebabkan kandungan kontrol gula darahnya itu tidak terkontrol ya, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2 ya. Nanti ini sebetulnya ada hubungannya dengan pengontrolan hormon leptin ya dan pengaturan laju biosintesis asam lemak dan pemecahan molekul lemak di dalam sel hati. Ya. Jadi insulin itu akan meningkatkan proses pengangkutan lemak ya pada kasus diabetes ya, di mana insulin ini tidak bekerja dengan baik ya, maka jalur pembentukan lemaknya atau de novo lipogenesisnya juga akan terganggu ya dengan adanya resistensi insulin ini. Ya. Sehingga dia akan meningkatkan proses lipolisis ya. Lipolisis jadi dalam tubuhnya itu akan biasanya menjadi berkurang ya. Jadi pada bagian-bagian tertentu dia nanti akan kekurangan energi karena adanya resistensi insulin ini. Ya, tadi saya katakan ada beberapa pengaruh obesitas dengan kandungan mikrobiota usus ya. Nah, ini merupakan bagian penting dalam sistem pencernaan yang memegang peranan penting pada
metabolisme energi ya, yang berkaitan dengan, pembentukan energi ya, pada kebiasaan pola makan, eee, kemudian, penggunaan energi ya, dan regulasi kecepatan metabolisme. Ini ternyata ada hubungannya dengan komposisi mikrobiota usus. Oke, ini juga nanti Anda bisa pelajari ya, bagaimana proses regulasi hormonan yang berkaitan dengan, proses, obesitas ya. Salah satu faktor utamanya adalah, adanya hormon, grelin ini yang akan meningkatkan, eee, asupan makanan yang melalui rasa lapar yang memberikan sinyal ke otak untuk segera makan ya. Itu karena adanya, rangsangan dari hormon ini, sehingga nanti si, lambung itu merasa kosong gitu karena, adanya, pelepasan hormon ini. Sehingga meminta, apa namanya, tubuh kita untuk, segera makan gitu ya, untuk meningkatkan asupan makanan dalam tubuh. Nah inilah yang bisa menyebabkan, eee, obesitas juga ya, ketika tubuh kita ini sebetulnya masih tercukupi energi, tapi rasa lapar itu kadang-kadang muncul begitu aja karena kebiasaan pola makan yang tidak teratur atau yang berlebih ya, maka dia akan meningkatkan, asupan lemak ke dalam tubuh yang nantinya akan menyebabkan obesitas. Oke. Nah, sekarang banyak sekali, klaim ya, obat-obatan, herbal ya, termasuk misalnya, teh hijau atau, Garcinia cambogia ini salah satu, pemilih dari buah manggis ya, katanya bisa menekan nafsu makan sehingga bisa mengatasi masalah obesitas. Nah, ini salah satu contoh kasus yang mungkin nanti bisa diangkat, apakah benar, tanaman ini bisa bermanfaat dalam menurunkan, obesitas dalam dalam tubuh kita ya. Kemudian, eee, klorofil ini juga bisa menjadi pengikat lazim dalam sistem pencernaan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Kemudian teh hijau salah satu, minuman yang banyak digemari ya untuk menurunkan berat badan ya, meningkatkan efek pembakaran lemak dalam pengeluaran energi. Nah ini klaim-klaim ini semua perlu didukung oleh, adanya penelitian yang relevan ya, terkait dengan obesitas ini. Apakah benar bahwa obat-obatan ini, atau tanaman-tanaman ini memiliki efek terhadap obesitas. Baik, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang kedua ini berkaitan dengan metabolisme lemak. Eee, untuk selanjutnya barangkali kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan, pada pertemuan, berikutnya ya, ketika kita, eee, lakukan pertemuan langsung via Zoom ya. Silakan Anda nanti buat, resume dari setiap, pertemuan yang saya sampaikan ya dalam, metabolisme lemak ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.